karena kita sudah lama tidak ada kegiatan tentang pendakian di dunia outdoor maupun tentang survival. Kami ingin mengingatkan atau istilahnya kita belajar kembali agar tidak lupa akan ilmu-ilmu yang penting tentang kegiatan outdoor. Dan juga di samping itu kita ingin silaturahim, mendekatkan dari yang belum kenal menjadi kenal, dari yang asalnya sudah mempunyai skill. Nah, kita belajar berbaur, berbagi ilmu bersama. Ada yang tahu nggak kenapa nggak boleh promo dekat? Nomornya di sini. Itu. Bisa diberitahu? Ah ya, kan boleh. Merapat ke depan panggung. Jaga jarak. Materi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulu. Di sini saya sebagai moderator berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Perkenalkan, nama saya Erik, Uyul. Kita mengulas dulu sama pandemi. Kita kegiatan camping dan belajar. Tapi bagaimana cara membuat tanggung dengan tali jepit ataupun dengan pakaian yang kita pakai, karena musibah bencana tidak mengenal waktu dan tidak mengenal tempat. Mungkin dari bapak-bapak teman-teman tahu, oh aku sering dari ini tapi rangi dengan tali satunya, maksudnya dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua. Pada kesempatan hari ini kita di sini acara dengan kegiatan tema Sidol Camping. Kita ngumpulin teman-teman dari berbagai macam unsur, dari berbagai macam kalangan. Kita pengen ngadain camping bareng yang dimana kita isi dengan berbagai macam materi. Salah satunya ada di sini kita sedang praktek tali temali, dan untuk nanti malam kita rencananya akan kegiatan untuk manajemen perjalanan, materi dengan survival kits. Jadi kalau teman-teman sedang melakukan perjalanan dan tersesat atau mungkin sedang mengalami permasalahan di hutan, kita bisa memanfaatkan untuk survival ini. Salah satunya kita adain acara ini biar kita bisa sharing, kita belajar bareng. Jadi ya yang sudah pernah mengalami, yang sudah punya ilmu, kita bisa share di sini. Yang belum, yuk kita belajar bareng. Seperti itu. Kenapa kita ngangkat korban? Adakah tumpuan si pengangkat itu dengan ketentuan khusus atau sembarang? Misalnya tumpuan kaki. Ada. Kita harus kompak, kaki harus kompak. Kenapa? Kalau nggak kompak itu mesti ono sing dorono ini. Ketika kita mau menghadap ke sana, tumpuan kakinya pada dasarnya ketika kita berkegiatan di lapangan itu kita harus tahu tentang simbol, paling tidak itu minimal 8 simbol dasar, karena itu yang sering digunakan. Tidak hanya simbol saja, kita mencoba membuat yang namanya tanda darurat. Kenapa? Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak tahu kapan ada musibah atau bencana datang, dan ketika kita dihadapkan dengan hal emergensi dan ada korban pun segera dipindahkan ke tempat aman. Misalkan kita bisa membuat tandu darurat, kita bikin tandu, karena dalam kehidupan itu sebagai makhluk sosial kita harus saling menolong.
Bertemunya tali dengan tali yang harus disesuaikan. Oh betul. Jam 19.00. Kalau bisa semuanya sudah kumpul di sini. Ada lagi mungkin yang bisa saya bantu. Ya kok bengi baru kelakon kok wis takoke sesuk to. Semangat. Jadi ada kaos, ada gelang, ada pematik atau tinder, ada stiker. Pembentukan tim sudah terbentuk. Perlu nggak kita mengatur manajemen lagi barang apa saja yang akan kita bawa? Jadi setiap pendaki atau petualang yang mereka suka dengan kegiatan alam bebas itu harus mengetahui manajemen perjalanan, karena di manajemen perjalanan itu sangat-sangat diperlukan untuk mengurangi resiko terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya manajemen perjalanan sama survival itu saling keterkaitan dan itu sangat bermanfaat sebagai dasar atau bekal utama seorang petualang. Begitu. Tapi bukan berarti baju. Makanya semua bivak itu pasti shelter belum tentu bivak. Karena baju tidak masuk ke bivak. Tapi ini salah satu shelter kita. Kegiatan di alam bebas ataupun bisa disebut sebagai petualangan bukanlah sebuah kegiatan dengan resiko kecil, tapi resikonya adalah sangat besar. Resikonya adalah kematian. Jadi manajemen perjalanan survival itu hal yang harus diketahui dan harus dikuasai oleh teman-teman yang ingin berpetualang. Tidak direkomendasikan sendirian, mungkin nanti pemragal bisa menjelaskan definisi survival. Karena kan kita dari kecil sebenarnya sebagai makhluk individu. Tapi oleh orang tua kita dijadikan makhluk sosial yang saling tergantung dengan orang lain. Air masih keruh, jika kita kasih alat untuk penyaring. Ada yang berani minum? Masuk ke air keruh, terus dari sini nanti keluarnya air jernih. Kita pompa. Tiap pendaki atau seorang petualang ini karena sedikit ya, saya kasih 2-3 tetes. Harusnya yang main adalah air starternya. Ini diam. Kejadian adalah respon bagaimana kita menyikapi. Selamat pagi. Apa kabar? Sudah camping? Bagaimana rasanya? Ya, baik, seluruh peserta segera kita berapat ke tengah lapangan. Nama saya Arif Pamungkas, biasa dipanggil Ayim. Nama saya Arif Mahadi, biasa dipanggil Kiwi. Nama saya Alan. Bagus sih, Alan. Si Alan ya.
Bagaimana rasanya? Enak. Masak. Iya, salah. Iya salah. Kalau digaruk dipanut 3 sampai 5 kali saja. Ya silakan langsung kita naik ke atas. Ambil makrasnya. Karena dasar dari semua kegiatan di alam bebas itu ada 4 kompetensi, yaitu survival, first aid, navigasi, dan mountaineering. Yang paling mendasar itu adalah survival, karena saat kita mempelajari survival itu kita belajar hidup dan kehidupan. Belajar survival itu terkesan kurang diminati, karena mereka belum pernah terbentur dengan situasi survival yang sesungguhnya. Jadi dia beranggapan dengan peralatan dan perbekalan mereka yang lengkap, bahkan yang canggih, itu cukup. Di kondisi yang real, saat kita stres, semuanya tidak berfungsi. Jadi peralatan itu hanya sebagai pembackup. Inti dari peralatan ini adalah otak kita yang diciptakan oleh Tuhan. Itu alat survival yang benar-benar tidak bisa digantikan oleh apapun. Cara kita membuat harness dari wisik ataupun memakai harness itu usahakan jongkok. Jadi dulu tempat ini itu sebenarnya bukan villa. Jadi tempat ini dijadikan untuk budidaya lobster, budidaya tanaman hias, ikan hias, dan buah naga. Setelah itu dialokasikan ke Karang Taruna dan masyarakat sekitar sini untuk dijadikan kegiatan. Jadi kita tetap budidaya ikan, tetap budidaya tanaman. Kita rencana sih ingin membuat rumah jagat. Jadi yang rumah jagat ini kita fungsikan untuk pembibitan tanaman tahunan, terus sama pembibitan tanaman toga, dan juga dijadikan untuk bumi perkemahan. Kenapa bumi perkemahan? Karena dari mulai Karang Taruna, tokoh masyarakat, bahkan warga pun banyak yang berkegiatan outdoor. Sebenarnya teman-teman dari warga Ngrembel sendiri sudah membuat konsep untuk menjadikan desa Ngrembel ini menjadikan desa wisata edukasi. Jadi ada buah naga, ada kebun merica, ada peternakan mulai dari sapi perah, sapi potong, ayam petelur, dan budidaya ikan juga di sini juga sangat melimpah. Jadi, mungkin dari kegiatan kita yang ada di villa ini bisa membangkitkan semangat teman-teman warga sini untuk mengulas lagi, membangkitkan lagi semangatnya untuk menjadikan desa Ngrembel ini menjadi desa mandiri, desa wisata, desa yang tangguh. Ngentut tiba-tiba. Lagi-lagi, maaf. Kita camping. Siap. Bagaimana rasanya? Enak. Ini kritik dan saran ini memang sangat kami butuhkan, mungkin untuk apa ya, terima kasih pembelajaran untuk kedepannya lebih baik lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sido kambing. Sido. Relawan Pak. Ranking berkemas.
Jangan kamu ulangi terus. Ya. Enggak apa-apa. Sido Camping ini merupakan suatu motivasi kegiatan kita dalam membantu kebencanaan, terutama itu membantu masyarakat dan membantu semuanya yang ada, dan mohon dilestarikan. Jangan biarkan otak kita beku. Ini tato permen karet. Iya mas. Oh, bukan. Ini oli bengkel. Baca doa dulu. Ditinggal. Baca doa dulu. Oh, entut. Entut. Ya ampun. Kesalin apa? Kurang kesalin apa? Kesalin balik. Rasanya perih-perih. Bayang